Ya, kali ini aku ada di perumahan Widari Village. Nah, Widari Village ini terletak di Legok Serpong, Tangerang. Kira-kira rumah seperti apa ya yang ditawarkan dan fasilitasnya seperti apa? Simak video ini sampai selesai, oke? Oke, sekarang kita ada di depan rumah tipe 5x12 di Widari Village. Nah, di sini itu carportnya itu cukup luas ya. Ini bisa muat untuk satu mobil dan satu sepeda atau sepeda motor kalian. Terus ini juga desainnya menarik ya. Di sini ada semacam batu bata tempel. Jadi kesannya itu industrialis gitu ya, cuma ini minimalis tipenya. Terus di sini juga samping carport itu ada taman kecil. Ini udah ada koral dan batu-batu serta lampu taman yang ada di depan rumah ini. Terus di depannya juga ada tempat sampah, jadi nggak usah ribet lagi untuk membuang sampah. Terus di sini juga ada keran air yang tujuannya mungkin untuk mencuci kendaraan kalian di sini bisa, atau untuk menyiram tanaman itu oke. Terus di atas ini juga udah dikasih kanopi yang cukup kuat dengan baja holotek ya ini. Nah, di sini itu juga dilengkapi dengan jendela-jendela dengan aksen warna hitam. Ini berbahan dasar aluminium ya. Jadi lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, di sini itu kerennya adalah pintu ini masih menggunakan kayu, yang mana jarang banget ada perumahan yang menggunakan pintu kayu. Dan di sini juga menggunakan smart door lock. Jadi udah seperti di hotel ya. Oke, kita masuk ke dalamnya. Yuk. Nah, pas di dalamnya itu seperti ini. Jadi pas masuk dilengkapi dengan ini hiasan-hiasan serta tanaman-tanaman hijau. Yuk kita lihat ke ruang tamunya. Ya, sekarang kita ada di rumah tipe 5x12 dengan 2 kamar. Nah, kita lihat nih, kalau tadi kita dari luar itu desainnya itu unik ya, atapnya itu berbeda. Nah, kita bisa lihat nih di sini atapnya itu sudut kemiringannya itu beda. Yang kanan itu lebih tegak daripada yang kiri. Nah, kita bisa lihat nih langit-langitnya itu tinggi. Ini kisaran sekitar mungkin 4 meter kali ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada wood panel yang bisa mempercantik ruangan kalian. Di sini juga kalian bisa taruh TV. Ini sekitar 32 inch, jadi terlihat mewah. Nah, khas rumah yang ada di sini itu juga dilengkapi dengan cermin nih. Ada 3 buah cermin, 1, 2, 3. Ini itu benar-benar membuat ruangan menjadi lebih luas seperti di video-video yang sebelumnya kegunaan cermin. Nah, di sini juga dikasih sofa karena ini ruangannya tidak terlalu lebar, sehingga di sini dikasih sofa yang minimalis dan terkesan tidak sempit. Di bawahnya dikasih karpet biar hangat ya, walaupun di sini dikasih AC tapi tetap hangat. Nah, di sini di atas wood panel ini diberikan seperti pot-pot atau tanaman-tanaman hias untuk mempercantik rumah kalian. Nah, di ruang tamu atau ruang keluarga ini juga bersebelahan dengan ruang makan. Nah, di sini udah ada meja makan 1 set, yaitu ada 4 kursi dan 1 meja makan. Dan ini cukup kecil ya, jadi tidak terlalu membuat ruangan sempit. Terus di sebelahnya juga ada lagi seperti wood panel, atau ini bisa dibilang HPL ya, untuk meletakkan hiasan-hiasan yang ada di ruangan makan ini.
Terus di sini juga kalian bisa taruh satu buah kulkas. Ini kulkasnya di sini 2 pintu dan ini nggak terasa sempit ya, cukup lah untuk keluarga baru di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamar mandinya. Yuk. Oke, sekarang aku udah ada di depan kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini terletak di antara 2 kamar ya, kamar utama dan kamar anak. Oke, kita lihat yuk kamar mandinya. Nyalain dulu biar terang. Nah, ini kamar mandinya ya ukuran standar ya, sekitar 1,5 kali 2 meter. Terus di sini itu kamar mandinya itu udah menggunakan toilet duduk. Ini sekelas dengan Toto. Nah, kalian bisa lihat di sini ini udah ada seperti rak untuk taruh tempat sabun dan lain sebagainya. Terus dan ini udah pakai shower. Nah, jadi udah kelihatan modern ya. Terus di sini dikasih hiasan ya biar asri gitu, dikasih tanaman-tanaman gitu. Terus untuk pintunya ini plastik ya, karena ini standar ya, standar perumahan gitu, masih pakai plastik biar aman. Terus di sini juga ada cermin di atas wastafel. Jadi di wastafel ini kalian bisa langsung berkaca. Nah, di kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan keramik. Jadi keramiknya ini udah cukup baik ya, dan ini juga cukup tahan air sehingga tidak langsung kena tembok. Sayangnya mungkin ini kurang tinggi ya, karena kalau kita mandi atau pakai shower pasti kan sampai minimal segini lah ya. Jadi kalau kalian beli rumah seperti ini mungkin nanti bisa ditambahin gitu segini biar dindingnya ini tidak terkena air dan tidak menjadi lembab. Terus di sini sudah ada lampu yang cukup untuk menerangi kamar mandi, dan tidak lupa biar kamar mandinya ini tidak pengap atau tidak lembab, sudah diberikan exhaust fan. Jadi lebih nyaman lagi. Oke, kita lanjut ke kamar utamanya. Yuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke kamar utama. Ayo, masuk. Nah, di kamar utama ini kita bisa lihat ini ditaruh satu buah kasur yang berukuran 120 kali 200 cm. Jadi ini cukuplah untuk di kamar utama. Terus di depan kasur ini udah ada jendela yang menghadap ke taman belakang. Jadi udara di sini cukup sejuk, jadi bisa untuk sirkulasi. Nah, di sini juga dikasih semacam wardrobe yang di sini belum pakai pintu ya. Mungkin nanti desainnya ini bisa menggunakan pintu geser. Jadi memaksimalkan ruangan yang ada. Nah, terus di sini juga ada hiasan-hiasan. Ini seperti burung ya, burung walet. 1 2 3 4. Banyak lah pokoknya ya. Jadi ini desainnya. Dan ini sepertinya diberikan lampu LED di atasnya biar terlihat cakep. Coba kita lihat ya, apakah benar? Oh, enggak ternyata. Terus di atas juga ada lampu yang cukup lah untuk menerangi kamar ini, kamar utama ini. Terus ini desainnya juga minimalis ya, cuma tembok putih dan kelihatan bersih. Nah, nggak lupa juga di atas sana itu diberikan colokan untuk instalasi AC. Jadi kalau kalian mau pasang AC di kamar utama ini, udah nggak usah mikir lagi karena di situ udah ada lubang, nggak usah bongkar-bongkar lagi. Oke, lanjut kita ke kamar anak, yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kamar anak. Kamar anak ini ada di depan ya. Ayo kita masuk. Kita nyalain lampu dulu. Nah, udah terang. Inilah kamar anaknya, ukurannya 3x2 5 meter. Nah, jadi di sini cukup luas ya untuk kamar anak. Di sini bisa ditaruh satu buah
kasur ini sepertinya ukuran 100 kali 200 cm. Jadi untuk anak ini udah cukup. Terus di sini juga dikasih lukisan-lukisan ya, lukisan, kembali lagi lukisan daun gitu. Mungkin biar suasananya asri. Ini ada 2. Ini gambar daun pisang kayaknya ya. Yang itu daun, saya nggak tahu namanya. Ya pokoknya daun lah ya. Terus di sini juga ada storage atau ada wardrobe yang ukurannya cukup besar. Nah, ini belum pakai pintu, kemungkinan bisa kalau kalian ada pintunya, ini pakai pintu geser, ini lebih menghemat ruangan. Dan di sini juga di atas menggunakan lampu dengan downlight. Nah, lampunya ini miring ya, sesuai dengan atap rumahnya. Kalau rumah biasa kan ceilingnya itu datar ya, nah ini miring. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kalau ganti lampu itu gimana ya? Coba kalian yang tahu gimana cara ganti lampu kalau tempatnya miring, komen di bawah ya. Oke, terus ini kasurnya udah kita bahas, dan di sini kita bisa lihat ini ada semacam tempat untuk menyimpan barang-barang anak-anak ya. Bisa mungkin yang pertama bisa mainan atau barang-barang sekolah dan lain sebagainya gitu. Oke, terus di sini ada jendela yang menghadap keluar, dan ini udah cocok sih untuk kamar anak-anak. Udah stylish, minimalis banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya yaitu dapur. Yuk. Yuk, sekarang kita lihat ke dapurnya. Dapurnya ada di luar. Kita buka nih. Ini pakai pintu kaca ya, biar kelihatan cahaya dari luar. Jadi di depan ada jendela kaca, di sini ada pintu kaca. Terus ini bahannya juga sama kayak jendela, yaitu pakai aluminium. Yuk, kita lihat ke bagian dapurnya. Nah, di dapur ini itu minimalis ya, karena rumahnya kecil, jadi dengan dapur yang minimalis. Di sini sudah ada wastafel untuk mencuci piring kalian kalau habis makan. Terus ini juga bisa digerakin, jadi udah teknologi zaman sekarang banget gitu ya, nggak paten gitu. Jadi kalau mau nyuci atau bersihin wastafelnya yang kotor nih bisa di gitu. Terus di atas nih udah pakai kitchen set. Nah, ini ya, ini kitchen setnya udah cukup baik dan minimalis sekali. Terus di sini sudah ada colokannya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada colokan yang memudahkan kalian untuk memasang alat elektronik di sini, seperti kayak Magicom atau microwave, itu sudah recommended. Terus di sini juga ada kompor tanam. Nah, ini kompor tanamnya ini ada 2 tungku kecil sama tungku besar. Jadi udah kesan minimalisnya dapat gitu. Nah, di sini juga ada rak-rak ambalan untuk menaruh gelas-gelas atau mangkok atau apapun yang berhubungan dengan dapur. Di sini juga ada tempat untuk pisau dapur. Nah, terus ini ada talenan. Ini udah cukup banget untuk sebuah rumah di hunian minimalis. Di bawah juga udah ada rak-rak. Ini instalasi mungkin untuk kompor dan lain sebagainya ya. Jadi lebih rapi. Nah, di sebelah dapur ini ada taman-taman kecil yang mana bisa menyejukkan ketika kalian sedang memasak. Nah, di sini udah ada taman-taman kecil, ada tanaman apa itu nggak tahu namanya. Terus ini ada batu-batu koral, terus ada rumput-rumput hijau. Nah, ini jadi ketika kita masak kita bisa menerima udara sejuk. Nah, kalau ada tanaman itu pasti harus ada namanya keran. Nggak mungkin dong kita ngambil dari air ini gitu kan, air wastafel. Kita ngambil dari air keran untuk menyirami tanaman-tanaman ini gitu. Oke. Jadi ini adalah gambaran dari rumah di Widari Village tipe 5x12 meter. Oke, kita lanjut ke depan. Yuk. Oke, jadi itu tadi adalah review dari rumah di Widari Village.
dengan ukuran 5x12. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa datang langsung ke alamat yang ada di bawah, terus aku cantumin di deskripsi. Oke? Buat kalian yang mau tahu info update tentang rumah, silahkan klik subscribe di channel ini agar kalian tahu info-info update selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan komen di bawah kira-kira tempat mana yang akan kita review lagi. Oke? Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Ferlian, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.